Selamat datang kembali di Human Inside Out, Understanding People, Inspiring Performance, Creating Impact. Kali ini, dalam Inside Stars, kita tidak hanya akan melihat seorang bintang dari apa yang tampak di atas panggung. Kita akan masuk lebih jauh, ke balik ambisi, pilihan, keberanian, dan proses psikologis yang membentuk perjalanan hidupnya. Inilah perjalanan Agnes Monica, yang kemudian kita kenal sebagai Agnes Mo, seorang bintang yang telah mencapai puncak di negerinya sendiri, tetapi memilih memasuki arena baru, tempat ia harus membuktikan dirinya kembali. Bayangkan Anda telah menghabiskan hampir seluruh hidup membangun karier, nama Anda dikenal, penghargaan telah diperoleh, panggung-panggung besar telah ditaklukkan. Lalu, suatu hari, Anda memasuki negara lain, dan sebagian besar status itu tidak otomatis ikut bersama Anda. Apakah Anda berani? Inilah pertanyaan utama episode ini. Mengapa seseorang yang sudah sangat berhasil bersedia memasuki lingkungan yang jauh lebih kompetitif dan menerima kemungkinan harus memulai kembali? Untuk menjawabnya, kita tidak bisa memulai cerita ini dari Los Angeles. Kita harus kembali jauh ke belakang. Jakarta, awal 1990-an. Jauh sebelum nama Agnes Mo dikenal, seorang anak bernama Agnes Monica Muljoto mulai memasuki dunia hiburan. Ia memulai karier ketika masih sangat muda. Dunia panggung, kamera, latihan dan evaluasi kemudian menjadi bagian dari masa tumbuhnya. Sebagai penyanyi cilik, Agnes merilis karya seperti Si Meong, Yes, dan Bala Bala. Tetapi bagi Human Inside Out, yang penting bukan hanya daftar karya tersebut. Yang menarik adalah apa yang mungkin dibangun melalui proses. Bekerja sejak usia sangat muda, pengalaman menghadapi tuntutan, berlatih, tampil, menerima feedback, lalu tampil kembali. Agnes juga memasuki dunia presenter televisi. Artinya sejak kecil ia tidak hanya belajar bernyanyi, ia belajar berbicara di depan kamera, mengikuti ritme produksi, berinteraksi dengan kru, mengingat materi, dan bekerja ketika perhatian banyak orang tertuju kepadanya. Dalam psikologi, pengalaman keberhasilan melakukan tugas disebut mastery experience. Albert Bandura menempatkannya sebagai salah satu sumber penting self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia mampu mengorganisasi dan menjalankan tindakan yang diperlukan menghadapi suatu tugas. Tetapi perhatikan, self-efficacy bukan berarti merasa pasti akan berhasil. Ia lebih dekat pada keyakinan. Saya mampu mencoba, belajar, dan mengerjakannya. Namun keberhasilan sebagai artis anak menghadirkan persoalan baru. Seorang anak akan tumbuh, selera audiens berubah, identitas publik berubah, kompetitor berubah. Kesuksesan masa lalu tidak menjamin relevansi masa depan. Maka muncul tantangan pertama yang kelak berulang dalam perjalanan. Agnes, bisakah ia melakukan reinvention? Memasuki awal 2000-an, pernikahan. Dini menjadi salah satu titik penting transisi. Agnes dari artis anak menuju entertainer remaja dan dewasa. Ia kemudian mengenang peran tersebut sebagai salah satu turning point dalam kariernya. Yang berubah bukan hanya pekerjaan, yang sedang dibangun adalah identitas profesional baru. Disinilah muncul pola yang penting. Karier Agnes tidak dibangun hanya dengan satu kemampuan: bernyanyi, dance, acting, presenting. Komunikasi dan stage performance membentuk portofolio kompetensi. Dalam Human Inside Out, kita menyebutnya bukan sekadar talent, tetapi capability building. Memasuki usia muda dewasa, Agnes bukan lagi sekadar mantan penyanyi cilik. Musik, drama televisi, performance, dan berbagai penghargaan memperkuat posisinya sebagai salah satu entertainer terkemuka Indonesia. Sesuatu yang sangat sulit dicapai telah ia dapatkan: recognition. Tetapi keberhasilan menciptakan paradoks. Ketika sebuah target tercapai, manusia dapat memilih mempertahankan apa yang sudah dimiliki atau menaikkan standar tantangannya. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah saya berhasil? Melainkan, setelah ini, apa? Disinilah kita perlu berhati-hati. Kita tidak dapat mendiagnosis motivasi pribadi Agnes hanya dari perilaku publiknya, tetapi perjalanan kariernya menunjukkan pola yang dapat diamati. Setelah menguasai satu arena, ia terus memasuki tantangan berikutnya. Secara psikologis, pengalaman mastery dapat memperkuat self-efficacy. Dan self-efficacy yang kuat dapat membuat seseorang lebih bersedia menghadapi sasaran yang sulit. Dan inilah titik ketika kisahnya mulai berubah. Karena bagi Agnes Monica,
pencapaian di Indonesia ternyata bukan akhir dari Horizon. Bahkan, jauh sebelum kepindahannya ke Amerika, jejak wawancara menunjukkan bahwa gagasan tentang karier internasional sudah hidup dalam pikirannya. Ia tahu proses itu tidak akan berlangsung dalam semalam. Pertanyaannya, sekarang, mengapa seseorang yang sudah memiliki begitu banyak justru bersedia mempertaruhkan kenyamanan? Itu demi sesuatu yang belum pasti. Itulah yang akan kita masuki pada bagian berikutnya. Pada awal hingga pertengahan 2000-an, Agnes Monica sudah memiliki sesuatu yang selama bertahun-tahun diperjuangkan banyak. Entertainer, nama, panggung, penghargaan, dan posisi yang kuat di industri hiburan Indonesia. Tetapi justru disinilah pertanyaan kita menjadi semakin menarik. Apa yang terjadi ketika keberhasilan tidak membuat seseorang berhenti, melainkan memperluas batas tentang apa yang ia anggap mungkin? Jejak wawancara menunjukkan bahwa gagasan karier internasional bukan narasi yang baru muncul setelah Agnes pergi ke Amerika. Pada 2005, ketika usianya sekitar 19 tahun, ia sudah berbicara mengenai arah internasional dan ini yang penting, menyadari bahwa prosesnya dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun. Arsip wawancara Rolling Stone Indonesia tahun 2005 merekam orientasi jangka panjang tersebut. Perhatikan cara berpikir yang tersirat di sini. Ia tidak menggambarkan go internasional sebagai satu kejadian ajaib. Datang ke luar negeri, bertemu orang penting, lalu berhasil. Ia melihatnya sebagai proses. Dan secara psikologis, cara seseorang memandang waktu sangat penting. Sasaran besar akan mudah menjadi fantasi apabila kita mengharapkan hasil segera. Human Inside Out membedakan antara keinginan dan goal yang terstruktur. Mimpi hanya mengatakan, saya ingin ke sana. Orientasi jangka panjang mengatakan, saya bersedia menjalani proses untuk sampai ke sana. Dalam psikologi, tujuan, kemampuan mempertahankan, usaha ketika reward masih jauh, merupakan bagian penting dari goal pursuit. Maka pertanyaan kita bergeser, bukan seberapa besar mimpi Agnes, tetapi seberapa lama ia bersedia bekerja sebelum mimpi itu memberikan hasil. Sebelum Amerika menjadi pusat perjalanannya, Agnes sudah memperoleh pengalaman bekerja di luar lingkungan Indonesia. Pada pertengahan tahun 2000-an, ia terlibat dalam produksi drama Taiwan, termasuk The Hospital. Ini penting, bukan karena perannya otomatis menjadikannya bintang internasional, tetapi karena exposure. Lintas negara mulai mengubah konteks tempat ia bekerja. Keikutsertaannya dalam produksi Taiwan pada periode tersebut terdokumentasi dalam sejumlah catatan karier. Mengapa pengalaman seperti ini penting? Karena kompetensi selalu bekerja di dalam konteks. Seseorang dapat sangat percaya diri di lingkungan yang familiar, tetapi lingkungan baru menguji apakah kemampuan itu dapat ditransfer. Bahasa berbeda, kru berbeda, norma kerja berbeda, ekspektasi berbeda. Inilah awal dari sesuatu yang nanti menjadi sangat penting dalam perjalanan. Agnes, adaptability. Tahun 2007 memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih nyata. Rencana menuju Amerika tidak berjalan lurus. Keberangkatan yang direncanakan harus ditunda. Dan disinilah dokumentasi kontemporer menjadi sangat berharga. Karena kita dapat melihat bukan hanya mimpi yang diceritakan setelah keberhasilan, tetapi ketidakpastian ketika hasilnya memang belum diketahui. Detik pada bulan Agustus 2007 melaporkan penundaan rencana keberangkatannya ke Amerika. Pada saat itu Agnes memberikan pernyataan yang, menurut Human Inside Out, merupakan salah satu kunci psikologis episode ini. Ia menyebut kariernya di Indonesia sudah mapan, sedangkan di Amerika keberhasilannya belum tentu. Dengan kata lain, ia memahami bahwa keputusan tersebut bukan perpindahan dari gagal menuju sukses. Ia mempertimbangkan perpindahan dari kepastian relatif menuju ketidakpastian. Inilah yang membuat ceritanya lebih menarik. Daripada slogan keluar dari comfort zone sering diperlakukan seolah-olah sesuatu yang buruk. Padahal yang hendak ditinggalkan Agnes adalah aset nyata, reputasi, jaringan, pengalaman, dan posisi pasar. Jadi, risiko psikologisnya bukan sekadar takut terhadap tempat baru, ada sesuatu yang benar-benar dapat hilang, yaitu relative status.
Behavioral economics membantu kita memahami mengapa pilihan seperti ini berat. Penelitian Daniel Kahneman dan Amos Tversky menunjukkan bahwa manusia pada umumnya lebih sensitif terhadap potensi kehilangan dibandingkan keuntungan dengan besaran sebanding, fenomena yang kemudian dikenal sebagai loss aversion. Tetapi kita tidak akan mengatakan bahwa Agnes tidak memiliki loss aversion. Kita tidak memiliki data untuk itu. Yang dapat kita katakan, keputusan kariernya menempatkannya dalam situasi di mana sesuatu yang sudah nyata harus dibandingkan dengan sesuatu yang masih berupa kemungkinan. Dan disinilah mimpi harus diuji dengan perilaku. Aspirasi internasional baru memiliki makna ketika diterjemahkan menjadi kesiapan. Dalam berbagai fase kariernya, Agnes terus menekankan performance, bahasa, musik, dan pengembangan kemampuan. Jadi, human inside out tidak membacanya sebagai formula sederhana percaya diri lalu berhasil. Kita melihat sesuatu yang lebih konkret. Aspiration diikuti capability building. Dan proses itu tidak sepenuhnya abstrak. Setelah penundaan pada tahun 2007, Agnes memang sempat berada di Amerika. Laporan pada November tahun itu mencatat bahwa ia baru kembali setelah sekitar 1,5 bulan di sana. Meskipun saat itu ia tidak mengungkapkan secara terbuka detail proyek yang sedang dikerjakannya. Yang kemudian menarik adalah bahwa ketidakpastian tidak segera berubah menjadi hasil besar. Tahun 2008, media masih mempertanyakan rencana internasional yang sudah lama dibicarakan. Agnes tetap menyebut bahwa prosesnya berjalan dan pada periode itu ia juga berbicara tentang pengembangan album untuk pasar internasional. Arsip Media 2008 menunjukkan bahwa narasi tersebut masih merupakan proses yang belum selesai dan bahkan menjadi sasaran skeptisisme publik. Dan justru disinilah kita menemukan sesuatu yang lebih penting daripada keberhasilan. Karena sampai titik ini, hasilnya belum pasti. Ada rencana yang tertunda, ada proses yang tidak segera menghasilkan breakthrough, ada skeptisisme, ada risiko bahwa publik akan menganggap mimpi tersebut terlalu besar. Maka pertanyaan berikutnya bukan lagi, apakah Agnes mempunyai mimpi internasional? Kita sudah tahu jawabannya. Pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah, apa yang membuat seseorang terus berinvestasi pada sebuah tujuan setelah kenyataan mulai menunjukkan bahwa jalannya jauh lebih panjang daripada yang dibayangkan? Pada bagian berikutnya, kita memasuki Amerika, arena di mana reputasi yang dibangun bertahun-tahun di Indonesia tidak otomatis memberikan posisi yang sama. Disinilah terjadi sesuatu yang menjadi inti episode kita, status riset. Sekarang kita sampai pada arena yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari aspirasi Agnes Monica, Amerika. Tetapi ketika seseorang memasuki lingkungan baru, sesuatu yang sangat penting terjadi. Kompetensi dapat ikut di bawah, pengalaman dapat ikut di bawah, disiplin dapat ikut di bawah, tetapi status tidak selalu ikut berpindah. Di Indonesia, Agnes memiliki sesuatu yang dibangun selama bertahun-tahun. Audiens sudah mengenal perjalanan hidupnya. Industri mengetahui kapasitasnya. Fanbase telah terbentuk. Tetapi pasar baru tidak mempunyai seluruh memori tersebut. Disinilah kita menemukan konsep utama bagian ini. Status riset. Tidak semua karir kapital memiliki tingkat portabilitas yang sama. Skill relatif mudah dibawa. Pengalaman menjadi bekal internal, tetapi reputasi bersifat sosial. Orang lain harus mengenal dan mempercayainya. Network juga kontekstual. Karena itu, seseorang dapat sangat berprestasi dalam satu sistem dan tetap harus membangun kredibilitas kembali ketika memasuki sistem berikutnya. Pada fase internasional, kita juga melihat perubahan identitas publik dari Agnes Monica menjadi Agnes Mo. Jangan membacanya hanya sebagai pergantian nama. Dalam konteks karier, sebuah nama dapat menjadi bagian dari positioning. Cara seorang performer memperkenalkan dirinya kepada lingkungan dan audiens baru. Tetapi reinvention memunculkan pertanyaan psikologis. Seberapa banyak kita berubah agar dapat masuk ke lingkungan baru? Dan seberapa banyak diri lama harus tetap dipertahankan? Salah satu pintu penting perjalanan itu datang melalui kolaborasi dengan figur-figur industri Amerika. Proses tersebut akhirnya menghasilkan Cook Battle, sebuah single internasional yang melibatkan timbalan dan tinggi I. Tetapi secara human, inside out, kita tidak membaca kolaborasi ini sekadar sebagai daftar nama besar. Yang lebih menarik adalah fungsi sebuah kolaborasi dalam lingkungan baru. Access to network, learning, visibility, dan borrowed credibility. Video resminya mendokumentasikan kolaborasi tersebut.
tahun 2014, video Cook Battle dirilis. Yang menarik, Agnes tidak sepenuhnya menghapus simbol budaya asalnya. Dalam video tersebut, ia antara lain menggunakan kebaya rancangan Indonesia. Sebuah detail kecil, tetapi relevan dengan pertanyaan kita. Apakah memasuki pasar global harus berarti meninggalkan identitas lokal? Disinilah dokumenter tentang keberhasilan sering terlalu cepat. Bertemu produser besar bukan berarti pasar sudah menerima. Merilis karya internasional bukan berarti menjadi household name. Mendapat akses bukan berarti memperoleh acceptance. Dan acceptance sesaat belum tentu menghasilkan karier yang berkelanjutan. Maka model kita harus diperbaiki. Access, visibility, acceptance, sustain success. Setiap tahap membutuhkan proses berbeda. Di industri baru, seorang performer tidak hanya bertanya, apakah saya cukup berbakat? Ia harus menjawab pertanyaan lain. Apakah pasar memahami saya? Apakah jaringan mempercayai saya? Apakah karya saya menemukan audien? Dan bisakah semuanya bertahan? Inilah sebabnya keberhasilan lintas negara tidak pernah hanya merupakan tes terhadap kemampuan musik. AIDA, Cultural Fluency, komunikasi, positioning, jaringan profesional, pengetahuan pasar, dan kemampuan membaca konteks. Seseorang yang kompeten harus belajar sistem baru tanpa menganggap sistem lama tidak berharga. Adaptasi bukan pengakuan bahwa dirinya sebelumnya salah. Adaptasi berarti membaca tuntutan lingkungan baru. Tetapi ada risiko lain. Adaptasi yang ekstrim dapat berubah menjadi kehilangan identitas. Sebaliknya, menolak seluruh adaptasi dapat membuat seseorang gagal terhubung dengan lingkungan baru. Jadi tantangannya bukan memilih antara menjadi diri sendiri atau menyesuaikan diri. Tantangannya adalah mencari titik tempat authenticity dan adaptability dapat hidup bersama. Jejak Agnes berikutnya memperlihatkan bahwa identitas Indonesia tidak harus dihapus untuk membangun identitas global. Bertahun-tahun kemudian, Recording Academy bahkan menampilkan dirinya dalam Global Spin dengan performa yang secara eksplisit membawa frase Straight Outta Jakarta. Dengan kata lain, proses globalisasi identitas tidak selalu berarti local identity disappear, ia juga dapat berarti local identity recontextualized globally. Hal sederhana bahkan dapat menunjukkan kontinuitas identitas. Dalam wawancara Grammy tahun 2022, Agnes mengatakan bahwa nasi Padang merupakan sesuatu dari Indonesia yang ingin tetap ia miliki dalam rider panggungnya. Ini memang bukan bukti psikologi mendalam, tetapi ia menjadi simbol yang menarik. Mobilitas global tidak otomatis menghapus rasa home. Dan perjalanan sesudah. Cook Battle juga menunjukkan bahwa satu kolaborasi besar tidak menyelesaikan proses. Tahun-tahun berikutnya tetap diisi pengembangan karya. Pada 2017, Agnes merilis album internasional. X-Folk saat itu menggambarkannya dalam situasi yang menarik. Ia sudah memiliki karier sekitar 2 dekade di Asia, tetapi masih berusaha membangun tempatnya di industri Amerika. Wawancara pada periode album X juga memperlihatkan sisi yang penting bagi Human Inside Out Agnes, berbicara tentang menikmati proses belajar. Sementara Folk mencatat pendekatannya yang sangat hands-on terhadap detail kreatif. Artinya, ketika status eksternal belum setara dengan posisi yang dimilikinya di Indonesia, salah satu sumber agency yang tetap dapat dikendalikan adalah proses ownership. Seberapa jauh seseorang tetap terlibat dalam kualitas karya yang dapat ia pengaruhi. Kemudian, pada April tahun 2018, datang milestone berikutnya. Agnes menandatangani kontrak dengan 300 Entertainment. CEO label tersebut menyatakan bahwa mereka melihat dirinya cocok dengan etos perusahaan. Sementara Agnes menekankan pentingnya memiliki tim yang percaya kepada dirinya dan seninya. Dan di sini kita perlu mengoreksi satu kata dalam judul episode kita. Apakah Agnes benar-benar mulai dari nol? Secara status pasar, ia memang harus membangun banyak hal kembali, tetapi secara psikologis dan kompetensi, jawabannya adalah tidak. Ia datang membawa puluhan tahun mastery, disiplin, identity, dan pengalaman. Maka, status riset bukan personal, riset. Dan itulah yang akan membawa kita menuju pertanyaan terakhir. Jika ia tidak memiliki jaminan berhasil, apa sebenarnya yang membuatnya mampu bertahan cukup lama untuk terus membangun?
kita telah mengikuti perjalanan yang panjang. Seorang anak memasuki dunia hiburan, seorang remaja melakukan reinvention, seorang entertainer mencapai posisi besar di Indonesia. Lalu ia memasuki Amerika dan menerima kenyataan bahwa sebagian status tersebut harus dibangun kembali. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terpenting. Apa sebenarnya yang membuat seseorang bersedia menjalani perjalanan selama itu? Setelah bergabung dengan 300 Entertainment pada 2018, salah satu milestone berikutnya adalah Overdose. Kolaborasi dengan Chris Brown, tetapi kali ini kita tidak akan berhenti pada nama kolaboratornya. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah bertahun-tahun membangun akses. Karya tersebut mulai memperoleh respons terukur di radio Amerika. Pada November tahun 2018, Overdose masuk 2 tangga Billboard Amerika di R&B Hip Hop Airplay. Lagu itu bergerak dari nomor 43 ke nomor 36, sementara pada chart ritmik mencapai nomor ke-38. Ini penting, tetapi kita perlu membacanya secara proporsional. Ini bukan bukti bahwa seluruh pasar Amerika telah ditaklukkan. Ini adalah bukti bahwa setelah proses panjang, ada market response yang mulai dapat diukur. Dan disinilah kita perlu menolak jebakan survivorship naratif. Setelah mengetahui hasil akhirnya, kita mudah membuat masa lalu seolah-olah semuanya menuju satu keberhasilan yang sudah ditakdirkan. Padahal orang yang menjalani keputusan pada saat itu tidak mempunyai akses terhadap masa depan. Pada 2007, Agnes belum tahu apa yang akan terjadi pada ke-2018. Pada 2018, ia juga belum tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2022. Kibar selalu dibuat sebelum hasil diketahui. Ini mengubah definisi courage. Keberanian bukan keyakinan bahwa kita pasti menang. Kalau hasil sudah pasti, keberanian bahkan hampir tidak dibutuhkan. Courage menjadi relevan justru ketika terdapat ketidakpastian. Maka mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan seberapa yakin Agnes akan sukses, melainkan seberapa besar kapasitas yang telah ia bangun untuk tetap bertindak ketika sukses belum dapat dijamin. Faktor pertama adalah mastery experience. Sejak kecil, perjalanan Agnes berisi rangkaian pengalaman mengerjakan sesuatu, menerima feedback, mengembangkan kemampuan, lalu memasuki tuntutan berikutnya. Dalam teori self-efficacy, Albert Bandura, pengalaman keberhasilan sebelumnya dapat menjadi sumber penting. Keyakinan terhadap kemampuan, menghadapi tugas, bukan keyakinan bahwa saya pasti berhasil, tetapi bahwa saya memiliki kapasitas untuk mencoba, belajar, dan menyesuaikan diri. Faktor kedua, learning orientation. Dan untuk ini, kita mempunyai bukti perilaku yang sangat konkret. Dalam wawancara Recording Academy, Agnes menceritakan bahwa ia membuat folder berisi orang-orang yang ingin ia jadikan benchmark, mempelajari mereka, bahkan mencatat peralatan yang mereka gunakan di atas panggung. Ini bukan sekadar ingin seperti bintang besar. Ini adalah perilaku observasi yang sangat spesifik. Perbedaannya penting. Belajar dari benchmark bukan berarti menyalin identitas orang lain. Proses belajar yang lebih matang adalah mengamati, memecah performa menjadi komponen-komponen, memahami standar, lalu menyesuaikannya dengan kapasitas dan kebutuhan sendiri. Dalam bahasa Human Inside Out, admiration becomes useful only when it is converted into learning behavior. Faktor ketiga adalah time horizon. 4 tahun setelah Overdose, muncul milestone radio berikutnya melalui Patience. Yang penting bukan sekadar angka chartnya. Yang lebih relevan bagi cerita kita adalah jarak waktunya. Karier global Agnes tidak dibangun dalam satu breakthrough, tetapi melalui rangkaian percobaan dan karya yang dipisahkan oleh waktu. Catatan chart Billboard menunjukkan Patience menjadi entry penting berikutnya dalam perjalanan R&B Amerika. Agnes. Disinilah istilah pantang menyerah terasa terlalu sederhana. Persistensi bukan mengulangi tindakan yang sama tanpa batas. Persistensi yang adaptif memerlukan feedback. Kadang strategi harus berubah, partner berubah, karya berubah, positioning berubah. Bahkan bentuk ekspresi artistik dapat berubah. Yang dipertahankan adalah arah besar, sementara cara menuju ke sana terus diperbarui. Faktor keempat adalah kemampuan mengembangkan identitas tanpa harus menghapus asal. Pada 2023, Recording Academy menampilkan Agnes dalam Global Spin dengan Get Loose. Bahkan, Jakarta hadir secara eksplisit dalam identitas performanya. Ini memberi simbol yang menarik. Setelah bertahun-tahun memasuki lingkungan Amerika, menjadi global tidak harus berarti meniadakan tempat seseorang berasal.
Sekarang seluruh perjalanan mulai terlihat sebagai satu sistem. Early exposure membangun pengalaman. Pengalaman menciptakan mastery. Mastery dapat memperkuat self-efficacy. Self-efficacy memungkinkan aspirasi yang lebih tinggi. Aspirasi menuntut keberanian. Mengambil risiko. Risiko membawa ketidakpastian dan status reset. Status reset memaksa learning dan adaptation. Learning membutuhkan network. Ketika hasil tidak segera datang, dibutuhkan persistence. Dan agar perubahan tidak membuat seseorang kehilangan dirinya, dibutuhkan identity dan personal agency. Jadi, mengapa Agnes Mo berani memulai lagi dari nol di Amerika setelah mengikuti seluruh perjalanannya? Mungkin kita perlu mengoreksi pertanyaan itu. Ia tidak benar-benar memulai dari nol. Ia membawa bertahun-tahun pengalaman, kompetensi, disiplin, proses belajar dan identitas yang telah dibangun sejak kecil. Yang harus dimulai kembali adalah pengenalan pasar, jaringan, kredibilitas dan posisinya dalam lingkungan baru. Ia berani bukan karena memiliki jaminan bahwa Amerika akan menerimanya, tetapi karena perjalanan panjang sebelumnya telah membangun kapasitas untuk belajar, beradaptasi dan terus bertindak di tengah ketidakpastian. Dari penyanyi cilik menjadi entertainer besar Indonesia, dari mimpi internasional yang berulang kali tertunda, menuju status riset di Amerika, membangun network baru, merilis karya demi karya, sampai identitas Jakarta tetap dibawanya ke panggung global. Inilah pelajaran terbesar perjalanan Agnes Mo. Starting again does not mean becoming nothing again. Sometimes, growth requires us to become a beginner in a bigger arena while carrying everything we have learned from the arena before it. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa tidak pasti. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap memilih, belajar, dan bergerak ketika masa depan belum memberikan jaminan. Terima kasih telah bersama kami di Human Inside Out, khususnya Inside Stars. Jika episode ini memberi perspektif baru bagi Anda, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang dapat memahami manusia di balik pencapaiannya. Dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika sebuah mimpi yang lebih besar mengharuskan Anda menjadi pemula sekali lagi, apakah Anda berani? Sampai bertemu di episode berikutnya. Human Inside Out, Understanding People, Inspiring Performance, Creating Impact.